Bayangkan dalam hitungan menit, dunia yang kita kenal bisa lenyap. Satu keputusan salah, satu tombol yang ditekan dan jutaan nyawa hilang. Hari ini, peringatan 80 tahun tragedi Hiroshima dan Nagasaki menjadi panggung bagi Jerman untuk mengirim peringatan keras kedua negara yang tengah menjadi sorotan, Rusia dan Iran. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan mengapa NATO, Rusia, dan Iran kini berada di persimpangan paling berbahaya sejak Perang Dingin? Ketegangan nuklir bukan hal baru. Sejak Perang Dingin, dunia hidup di bawah bayang-bayang senjata pemusnah massal. Namun kini, situasinya berbeda. Konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan membuat hubungan antara Moskow dan NATO memburuk drastis. Rusia beberapa kali mengirim sinyal ancaman nuklir, sebuah strategi yang oleh Jerman disebut sebagai pemerasan nuklir. Ancaman ini tidak hanya ditujukan ke Ukraina, tapi juga untuk menguji kesolidan NATO aliansi pertahanan yang dipimpin Amerika Serikat. Dalam peringatan 80 tahun pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menyampaikan pesan keras, perang nuklir tidak bisa dimenangkan, dan bila terjadi, tak ada pihak yang akan selamat. Ia menuding Rusia sebagai negara yang mengikis stabilitas global dengan retorika ancaman nuklir. Baginya, senjata nuklir seharusnya menjadi penghalang perang, bukan alat intimidasi. Tapi Rusia bukan satu-satunya kekhawatiran. Wadephul menegaskan komitmen Jerman, bersama Prancis dan Inggris, untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Mengapa? Karena meski Teheran mengklaim program nuklirnya untuk tujuan damai, banyak pengamat internasional yakin bahwa pengayaan uranium yang dilakukan sudah melebihi kebutuhan sipil. Terlebih, setelah serangan udara Amerika dan Israel menghantam fasilitas nuklir Iran, Teheran justru makin dekat dengan Rusia. Sebuah aliansi yang bisa mengubah peta kekuatan global. Sejak 1968, dunia memiliki payung hukum yang disebut Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir atau NPT. Tujuannya jelas, mencegah penyebaran senjata nuklir. Hampir 200 negara telah menandatanganinya. Tapi, perjanjian ini hanya sekuat komitmen para pihak. Dan kini, dengan Rusia dan Iran berada di garis depan ketegangan, keberlangsungan NPT sedang diuji. Menambah panasnya situasi, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengungkapkan bahwa negaranya memiliki kemampuan untuk memulai kembali pengayaan uranium kapan saja. Ia berkata, bangunan bisa dibangun kembali. Mesin bisa diganti. Teknologi sudah ada. Pernyataan ini adalah pesan jelas ke dunia. Meski fasilitas mereka rusak, kemampuan teknis Iran tetap utuh. Bagi NATO, ancaman nuklir dari Rusia bukan sekadar retorika politik. Bantuan persenjataan, intelijen, dan logistik ke Ukraina membuat Rusia merasa NATO adalah pihak langsung dalam perang. Jika retorika ini berubah menjadi aksi nyata, dunia bisa menghadapi konflik nuklir pertama sejak 1945. Apakah ini berarti kita semakin dekat ke Perang Dunia III? Sejumlah analis mengatakan, meski retorika nuklir meningkat, peluang serangan nuklir penuh tetap kecil. Namun, risiko konflik terbatas seperti penggunaan senjata nuklir taktis di medan perang kini lebih besar daripada 1 dekade lalu. Sementara itu, upaya diplomasi untuk mengembalikan Iran ke meja perundingan semakin sulit, terutama jika Moskow terus mendukung Teheran. Kita mungkin tak bisa mengendalikan apa yang dilakukan para pemimpin dunia, tapi kita bisa mengingatkan betapa mengerikannya konsekuensi perang nuklir. Peringatan dari Jerman hari ini bukan sekadar retorika, itu adalah alarm bahwa dunia sedang berjalan di tepi jurang. Pertanyaannya, apakah ada yang mau mundur sebelum terlambat?